Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2025. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 34 ya. Kita baca dulu soalnya. Sebanyak 200 ml HCl sekian molar dicampur dengan 200 ml BaOH 2 kali sekian molar. Dalam kalorimeter bertekanan konstan dengan kapasitas kalor yang dapat diabaikan. Suhu awal larutan HCl dan BaOH 2 kali adalah sama pada 20,48 derajat Celcius. Asumsikan bahwa massa jenis dan kalori jenis larutan sama dengan air. Ini massa jenisnya 1 gram per mililiter dan kalori jenisnya 4,1841 joule per gram per derajat Celcius. Dan kalori neutralisasi adalah minus 56,2 kilojoule per mol. Suhu akhir larutan tersebut adalah, oke, jelas-jelas ini ada kata kalorimeter, maka bab yang berkaitan dengan soal ini adalah kalorimetri. Nah, rumus kalorimetri seperti ini. N itu adalah mol zat bereaksi, delta H ini adalah kalor atau entalpi reaksi, M ini massa air biasanya ya atau massa larutan, C kalor jenis, delta T perubahan suhu, ini ditambah K ini kapasitas kalor, delta T adalah perubahan suhu juga. Karena di sini dibilang kapasitas kalor diabaikan, maka nilai K ini sama dengan 0. Jadi suku K kali delta T ini bisa dihilangkan. Jadi sisa ini aja. Nah, cukup mudah ya. Untuk delta H-nya kita sudah tahu ini nilainya. Kemudian massa, nanti kita cari dulu ya massanya berapa. Kalor jenis sudah ada kita, ini kalor jenisnya 4,1841. Jadi untuk delta H kita sudah punya, kalor jenis kita sudah punya, yang ditanya adalah suhu akhir larutan. Nah, suhu akhir larutan itu berarti kita carinya dari delta T. So, delta T ini kan adalah T akhir dikurangi T awal. Untuk T awal kita sudah punya, ini ya. Jadi nanti kalau kita nyari T akhir, ya tinggal kita hitung delta T dulu dari rumus kalorimetri ini. Kemudian kita masukkan ke rumus delta T. T akhir sama dengan T awal tambah delta T. Nah gitu ya. Oke, langsung saja. Ini ada dua variabel yang kita belum tahu nilainya. Yaitu adalah M dan N. Kita cari dulu M ya. M ini massa larutan ya atau massa air yang ada di dalam kalorimeter. Nah, kalau di sini kebetulan larutan ya. Ini kan ada 200 ml HCl ditambah 200 ml BaOH 2 kali. Berarti yang kita tahu di sini adalah massa larutan atau kita taunya volume larutan ya. Volume larutannya adalah 200 tambah 200, 400 ml ya. Cuman kan di sini dibilang massa jenis larutan ini nilainya sama dengan air yaitu 1 gram per mililiter. Nah, kalau 1 gram per mililiter artinya 1 mililiter itu adalah 1 gram. Berarti kalau 400 mililiter massanya berarti adalah 400 gram. Oke, M-nya beres ya. Selanjutnya kita akan mencari nilai N. N ini adalah mol, mol zat yang bereaksi. Nah, di sini kan reaksinya adalah netralisasi antara HCl sama BaOH 2 kali. Jadi kita tulis dulu aja reaksinya, HCl tambah BaOH 2 kali. Tentunya ini menjadi BaCl2 tambah 2H2O. Kayak gini ya. Selanjutnya kita setarakan. Ini 2. Nah, udah setara ya. Jadi perbandingan HCl sama BaOH 2 kali itu adalah 2:1. Nanti kita akan cari mol mana yang menjadi reaksi pembatas. Nah, itulah yang kita akan pakai dalam N. Kalau reaksi pembatas kan artinya yang bereaksi segitu gitu kan. So, kita hitung dulu mol HCl. Rumus mol gampang ya, tinggal molaritas dikali volume saja. Kalau HCl ini berarti molnya adalah M kali V, M-nya 0,862, V-nya 0,2. Kalau BaOH 2 kali sama juga molnya M kali V, M-nya 0,431 kali
0,2. Ya kita hitung masing-masing ya. Kita hitung pakai kalkulator untuk HCl dulu, 0,862 kali 0,2. 0,1724. Sedangkan untuk yang BaOH 2 kali ini 0,431 dikali 0,2. 0,0862 mol. Oke, gini ya. Nah, ini kan perbandingan HCl sama BaOH 2 kali 2:1 ya. Nah, ini kebetulan ini molnya juga 2:1, berarti dua-duanya habis bereaksi gitu ya. Nah, terus mol yang dipakai yang mana? Bebas mau pakai yang mana, tapi kita anggap saja reaksinya ini kan, eee, penetralan ya. Anggap saja reaksi ini kan sama saja reaksinya dengan H+ tambah OH- menjadi H2O. Nah, kita pakai aja molnya H+ atau OH-. Molnya H+ kalau kita ngitung pakai HCl ya sama aja molnya HCl kan gitu. Jadi kesimpulannya adalah kita pakai molnya HCl. Kalau kita mau pakai molnya OH- berarti molnya BaOH 2 kali dikali 2. Sama saja sih nanti dapatnya gitu kan. Jadi kita pakai aja yang mol, HCl ya. Ini sama aja mewakili untuk mol H+ atau OH- yang bereaksi. Jadi kita akan pakai nilai ini, N-nya. Kita hitung di sini, kita akan mencari nilai delta T sekarang. Dari mana? Dari rumus kalorimetri. N dikali minus delta H sama dengan M C delta T. Oke, molnya kita udah dapat 0,1724, kemudian minus delta H ini karena sama-sama minus ya, delta H-nya minus ketemu tanda minus jadinya plus 56,2 kilojoule per mol. Kita jadikan joule dulu. 56.200 jadinya. Kali 1000 ya. M-nya 400, C-nya 4,1841 kali delta T. Oke. Dari sini kita bisa hitung nilai delta T-nya berapa. Kita masukkan ke kalkulator. Berarti ini nanti 0,1724 dikali 56.200 dibagi dengan 400 kali 4,1841. 5,79 gitu aja. 5,79 derajat Celcius ini adalah delta T-nya. Kalau kita mau mencari T akhir, ya berarti kan T awal ditambah dengan delta T kan. T awalnya adalah 20,48 sesuai di soal. Delta T-nya 5,49. Nah, ini berarti jawabannya ini akan sekitar 26 lah ya. 26-an lah. 26 sekian. Berarti ini jawabannya adalah yang paling mendekati berarti 26,3 yang C. Saya kira cukup untuk pembahasan soal di video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.